semuanya. Nah, di sini Bunda punya cerita tentang tikus gembul pemalas. Penasaran bagaimana ceritanya? Ini dia. Pagi yang cerah, matahari mulai mengintip dari arah timur. Roxy, si semut dan kawan-kawannya berbaris rapi untuk bekerja mencari makan. Mereka mencari makan dengan giat dan juga gembira. Roxy, sebagai pemimpin, memberi tugas kepada kawan-kawannya. Ada yang menggali tanah, memotong daun, serta mengangkatnya ke tempat persinggahan mereka. "Ayo kawan-kawan, semangat!" teriak Roxy. Tanpa mengenal lelah, mereka tak berhentinya mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim kemarau. Setiap kali berpapasan dengan semut lain, tak lupa mereka saling bersalaman dan menyapa satu sama lain. Di saat Roxy dan kawan-kawannya bekerja mencari makan, Trixie, si tikus, sedang tidur terlelap. Dan Trixie merasa terganggu dengan suara Roxy dan kawan-kawannya. "Pagi-pagi sudah bikin ribut saja," kata Trixie. Trixie mencoba untuk melanjutkan tidurnya. Namun, bisingnya suara Roxy dan kawan-kawannya yang gaduh membuat Trixie semakin terganggu. Trixie langsung membuka jendelanya dan berteriak, "Woi, kalian sudah mengganggu tidurku!" Roxy kemudian menghampiri Trixie untuk meminta maaf. "Maafkan kami ya, kami sudah mengganggu tidurmu. Kami hanya bekerja saja." "Apa itu bekerja? Enakan juga tidur," jawab Trixie. "Dengan bekerja, kita dapat mengumpulkan makanan untuk diri kita sendiri, keluarga, dan juga bisa dibagikan kepada yang membutuhkan," jelas Roxy. Namun, Trixie tidak langsung memaafkan Roxy. Trixie masih saja kesal dan marah. Dia langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan mengacaukan semua pekerjaan Roxy dan kawan-kawannya. Tanpa merasa bersalah, Trixie langsung pergi begitu saja. "Kenapa dia mengacaukan pekerjaan kita?" tanya kawan Roxy. "Dia pikir kita telah mengganggu tidurnya," sahut Roxy. "Tapi kita di sini hanya mencari makan saja, tidak bermaksud untuk mengganggu tikus gendut itu," timbal kawan Roxy. "Shh, dia tidak gendut, dia hanya suka makan saja. Sudahlah, kita lanjutkan saja pekerjaan kita," sahut Roxy. Matahari yang semakin terik, akhirnya Roxy dan kawan-kawannya memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ketika mereka sedang asik bercengkrama, tiba-tiba Trixie kembali datang. "Kenapa kalian masih saja di sini? Aku mau melanjutkan tidurku. Cepatlah pergi," ujar Trixie. "Ini kan udah siang. Kenapa kamu masih saja ingin tidur? Kamu tidak bekerja?" tanya Roxy kepada Trixie. "Ah, sudahlah. Pergi saja kalian," teriak Trixie. Dengan bijak, Roxy tidak ingin memperkeruh suasana. Roxy meminta kawan-kawannya untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari makanan di tempat lain. "Ayo kawan-kawan, kita pindah tempat saja," seru Roxy. "Tapi di sini makanannya sangat banyak," jawab kawan Roxy. "Tidak masalah, di sana juga pasti ada banyak makanan kok. Kita sebagai makhluk Tuhan yang baik harus saling menghargai," jelas Roxy. Akhirnya, Roxy dan kawan-kawannya berjalan beriringan menuju tempat yang lain. Mereka masih bekerja dengan penuh semangat. Hingga sore menjelang, mereka kembali ke tempat persinggahan dengan membawa banyak hasil pekerjaan mereka. "Tidak sia-sia ya kita bekerja dari pagi sampai sore. Kita bisa membawa pulang makanan sebanyak ini," kata kawan Roxy.
Benar sekali. Jika kita berusaha, pasti akan ada hasil yang memuaskan, ujar Roxy. Berbeda dengan Trixie, dia baru saja terbangun dari tidurnya. Cacing-cacing di perutnya sudah mulai berjogetan. Dengan segera, Trixie bergegas keluar untuk mencari makanan sisa yang dibuang manusia di tempat sampah. Terkadang, Trixie juga masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan yang lezat. Trixie sudah membayangkan akan mendapatkan makanan yang sangat lezat. Wah, nikmat sekali hidupku ini. Nanti aku akan makan makanan yang lezat dari Tuan tanpa harus lelah bekerja mencari makan seperti si semut tengil itu. Namun, sesampainya di depan rumah, Trixie sudah dihadang oleh Molly. "Mau apa kamu kesini? Ini wilayahku," seru Molly. "Aku ingin mencari makanan saja, perutku lapar," jawab Trixie. "Kalau kamu ingin mencari makanan, kamu harus melawanku terlebih dahulu. Siapa yang menang, maka berhak untuk mendapatkan makanan yang ada di sini," saut Molly. "Oke, aku terima tantangan kamu," seru Roxy. Saat Molly mendekati Trixie justru berlari sangat kencang meninggalkan Molly. "Akhirnya aku bisa kabur dari incaran kucing besar itu," kata Trixie. Saat Roxy berjalan pulang membawa makanan yang tertinggal dari tempat bekerja tadi, dia mendengar ada suara yang sepertinya mirip dengan Trixie. "Aduh, perutku sakit sekali." Roxy memutuskan untuk menghampirinya. Dan ternyata benar, itu adalah suara Trixie yang sedang kelaparan. "Sedang apa kamu di sini malam-malam?" tanya Roxy. Dengan merasa kesal, Trixie menjawab, "Bukan urusanmu. Sepertinya kamu merasa kesakitan. Apa kamu belum makan seharian?" Roxy kembali bertanya. Namun, Trixie tetap saja enggan untuk mengakuinya. "Aku baik-baik saja. Sudahlah, pergi sana. Aku tidak mau diganggu," ujar Roxy. "Baiklah kalau begitu. Kalau kamu tidak ingin jujur, aku pergi dulu ya," kata Roxy. Karena Roxy baik hati dan peduli terhadap sesama, Roxy berjalan meninggalkan makanan yang dibawa tadi. Roxy tahu jika Trixie kesakitan karena kelaparan. Saat Roxy sudah terlihat jauh, Trixie mulai mengambil makanan yang ditinggalkan oleh Roxy. "Sudah aku bentak dan aku usir, masih saja dia baik denganku, semut tengil itu," batin Trixie. Trixie telah mengakui kebaikan Roxy, akan tetapi Trixie masih enggan untuk meminta maaf, apalagi berterima kasih kepada Roxy. Musim kemarau pun telah tiba. Trixie mulai kehausan dan kelaparan. Ia tidak mempunyai persediaan makanan. Aliran air di sungai juga sudah mulai mengering. Tanaman sudah mulai mati. Untuk mencari makanan sisa ke rumah-rumah juga sudah terhalang oleh Molly. Trixie kebingungan. Harus mencari makanan kemana lagi? "Aku harus mencari makanan kemana lagi? Aku lapar," ratap Trixie. Karena Roxy mendengar ratapan Trixie, akhirnya Roxy membawakan air dan makanan yang sudah ia kumpulkan sebelum musim kemarau. Trixie sebenarnya enggan untuk menerimanya. Dia merasa bersalah dan juga malu untuk menerima pemberian dari Roxy. Tetapi, mau tidak mau, Trixie harus menerimanya karena ia sudah sangat kelaparan. "Ini aku bawakan makanan untukmu," kata Roxy. "Bawa pulang saja. Makananmu itu, aku tidak lapar," seru Roxy. "Sudahlah, jangan malu. Aku tahu kamu sudah lapar sekali. Kamu juga tidak punya persediaan makanan, kan?"
di luar sana sudah mulai mengering semuanya. Jelas Roxy. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Trixie menerima makanan pemberian Roxy dan langsung memakannya dengan sangat lahap. Nyam 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 nyam. Enak sekali ini, kata Trixie. Terima kasih ya, sudah baik denganku. Maaf, aku kemarin sudah membentak kalian dan mengacaukan pekerjaan kalian, tambah Trixie. Tidak apa, aku sudah memaafkanmu, jawab Roxy. Trixie pun berjanji akan bekerja keras dan rajin mencari makan. Dan dia tidak akan bermalas-malasan. Akhirnya, Roxy dan Trixie berteman dengan bahagia. Nah, pesan moral yang dapat teman-teman ambil dari cerita tikus gembul pemalas yaitu kita harus menjadi seseorang yang pekerja keras, tekun, giat, disiplin, bertanggung jawab, serta jangan malas-malasan ya. Sekian cerita dari Bunda. Terima kasih. Sampai jumpa.